Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ilma Indrasri Pratiwi di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-6 dengan topik yang kedua, yaitu tentang bahan baku yang berasal dari buah-buahan. Kita tahu bahwa video kali ini itu harusnya ada terdiri dari 4 video ya. Pertama sayur-sayuran, ini video yang kedua tentang buah-buahan. Lalu setelah ini tentang kacang-kacangan dan saya akan membahas tentang lalap begitu. Nah, kita harus tahu manfaat buah itu hampir sama seperti sayur, tapi dia punya kandungan yang berbeda gitu. Dan sumber vitamin itu ada berbagai jenis buah itu punya masing-masing punya vitamin-vitamin sendiri gitu. Ada sumber air juga gitu ya, dia juga sebenarnya ada sumber glukosa, jadi fruktosa ya kalau dalam buah itu sumber gula, jadi bisa menjadi sumber energi juga. Dia juga bisa mencegah beberapa penyakit karena ada kandungan-kandungan nutrisinya gitu. Sebenarnya ada juga beberapa buah-buahan yang sebenarnya bisa dipakai sebagai obat luar seperti obat bisul begitu, itu bisa dipakai juga ya. Jadi kita bisa lihat betapa banyak daripada manfaat buah-buahan itu. Lalu selain itu juga kita bisa mencegah beberapa penyakit dengan kita sering mengkonsumsi buah-buahan seperti penyakit jantung, juga bisa mencegah kerusakan hati, serangan stroke, juga bisa mencegah penyakit kanker karena buah punya sifat antioksidan begitu ya. Terus dia juga diet yang baik karena dia bisa mengurangi kadar kolesterol gitu, jadi makan buah aja gitu. Lalu juga mencegah tekanan darah tinggi dan juga vitamin dan mineral lain yang sebenarnya terkandung di dalam buah gitu. Ya, dan Indonesia ini karena kita negara tropis, maka sebenarnya hampir selama 1 tahun setiap bulan ini kita punya musim buah-buahan begitu. Kita bisa lihat sekitar Januari Februari ini kita dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari ini adalah seringkali musim durian begitu. Lalu musim-musim buah yang lain. Dan kayak kita lihat nih, seperti kedondong hampir setiap tahun ini selalu berbuah gitu. Setiap bulan ada berbuah gitu. Ada musim mangga gitu ya di bulan April sampai Juni gitu. Banyak sekali. Jadi Indonesia ini sangat kaya karena kita ada di negara tropis. Jadi nggak pernah takut kekurangan buah ya. Seperti buah yang setiap tahun selalu ada, nangka, pepaya, pisang gitu. Jadi buah ini selalu ada gitu di Indonesia gitu. Jadi kita nggak pernah ada 1 bulan pun yang kita sebenarnya nggak makan buah harusnya. Gitu. Nah ini beberapa buah-buahan asli Indonesia ya, kita bisa lihat kita ada buah pisang yang warna merah, ada buah carica, sukun, ini buah langsat, buah manggis tapi yang merah, terus buah durian tapi yang warna merah, ini khas Indonesia dan unik sekali gitu. Yang lain kita punya buah jamblang, buah delima, buah belewah, terung Belanda, buah matoa, ini banyak sekali buah-buah yang unik dan seringkali kita tidak temukan di pasaran ya karena tidak dibudidayakan begitu. Jambu bol banyak gitu ya di Indonesia begitu. Jadi banyak sekali buah-buahan yang sebenarnya kita bisa olah gitu. Nah, kalau mengklasifikasi buah itu sebenarnya biasanya bisa berdasarkan lingkungan tubuh ya. Karena kita di daerah tropis, maka kita banyak buah-buahan yang di daerah tropis. Tapi kita juga mengenal ini buah-buah yang sebenarnya diimpor ya dari luar dan ada di Indonesia. Itu seperti buah-buahan yang dari beriklim sedang, seperti jenis apel, pir, aprikot, nektar, persik, plum, cherry. Ini adalah buah-buah dari yang iklim sedang. Terus kalau yang iklim subtropika sebenarnya buah-buah yang harus dingin ya. Jadi strawberry, leci, peach, kiwi, cherry, pear itu adalah buah-buah dari yang subtropika. Sedangkan di kawasan tropis itu lebih banyak mengenal buah-buahan ya. Jadi exotic fruits itu banyak sekali. Seperti ini ya, kita kenal buah subtropis. Kalau yang belum pernah lihat kiwi, persik seperti ini, strawberry, cherry, plum, kesemek ya. Ini kesemek ini banyak di daerah Cina ya, Korea, Cina itu banyak sama Jepang itu buah kesemek itu banyak tumbuh. Lalu kalau di kawasan-kawasan Eropa seperti pir, leci ini juga tumbuh ya. Lalu kalau buah tropis ini banyak sekali macamnya, buah asam, bengkoang, belimbing bulu ini banyak sekali contohnya macamnya ya. Buah delima, jambu air ini buah-buahan tropis banyak sekali macamnya. Kita bisa lihat jambu mede, jambunya bisa dimakan, medenya jadi kacang begitu. Jambu bol, jeruk-jerukan, aneka jeruk banyak sekali. Kita punya
pomelo ataupun ada jeruk bali begitu, jeruk purut ya, jeruk sambal kita kenal, jeruk nipis ada, lemon juga ada gitu ya. Yang unik lagi seperti buah kawista kita kenal, lalu ada buah yang banyak juga di Indonesia, buah kelapa begitu ya, dan buah kersen ini udah jarang nih buah kersen. Lalu leci seperti itu, banyak sekali, mangga, timun, mengkudu, buah matoa ya, kita jarang yang saya juga buah matoa belum pernah coba nih aslinya. Lalu buah yang lain pisang-pisangan ya, macam-macam pisang, rambutan, begitu banyak sekali kita kenal ini buah. Zaitun pun sebenarnya bisa tumbuh harusnya di kita. Buah serikaya dan sirsak itu serupa tapi tak sama ya, jadi mirip tapi beda gitu. Manggis, nah ini beberapa yang seringkali kita bilang ini sayuran, padahal sebenarnya dia adalah buah gitu ya. Jadi kategorinya adalah sayuran buah, seperti tomat, cabai, paprika, labu, terong, dan timun. Jadi ini sayuran buah sebenarnya gitu. Nah kalau kita lihat buat di hidangan pembuka gitu ya, buah juga ada beberapa hidangan pembuka yang dia pakai atau appetizer itu pakai buah gitu, seperti kita ngelihat blue cheese pear tartlets misalnya gitu ya, kita lihat gambar ini dia sejenis pie tapi dia bisa menjadi hidangan pembuka gitu ya. Lalu prosciutto melon, jadi isinya melon tapi dia dikasih daging ham, daging asap seperti itu. Lalu kadang-kadang buat hidangan pembuka lain seperti pineapple kebab ya, jadi ayam dan pineapple di grill gitu, dia jadi ditusuk sate, dia bisa jadi appetizer. Dan salad-salad buah ya, salad-salad yang kita pakai buah begitu, banyak ya. Lalu hidangan utama ini biasanya sekarang juga lagi tren ya, smoothie bowl seperti ini jadi meals, main course gitu. Lalu di banana curry ini kita pisang sebagai makanan utama itu banyak kita temukan juga dari makanan-makanan yang dari Afrika begitu. Jadi ini banyak dipakai juga pisang ya. Lalu biasanya dia menjadi rasa yang ditambahkan terhadap main course ya. Jadi kayak ayam kita campur mangga. Kita juga kenal di Indonesia dengan sambal mangga misalnya seperti itu. Jadi kesegaran rasa mangga bersama dengan masakan. Lalu nasi goreng yang pakai nanas ya, ini juga cukup terkenal. Biasanya kalau di restoran disebut Hawaiian fried rice begitu, jadi dia pakai nanas begini. Lalu ini salsa biasanya pakai mangga atau pakai nanas atau pakai alpukat begitu ya, jadi tacos begitu kita makan. Kalau hidangan penutup tentunya ya, buah-buahan banyak dikenal sebagai bagian daripada hidangan penutup ya, fruit pie gitu, ataupun es kriman ataupun puding-pudingan gitu. Banyak sekali yang buah-buahan itu digunakan untuk hidangan penutup begitu. Nah kalau kuliner Indonesia kita kenal beberapa bahan baku yang berdasarkan pakai buah-buahan itu seperti asinan, manisan, ataupun kita kenal di rujak ya, yang semuanya dari buah-buahan begitu. Terus dalam masakan Indonesia juga dipakai itu seperti paceri nanas. Ini masakan dari Melayu, biasanya dia bagian pada masakan untuk seperti acar gitu ya. Kita kenal mungkin dia seperti acar gitu, disebut paceri nanas. Ataupun sayur nangka itu kita kenal di masakan Padang ya. Nah tempoyak ini juga dari durian, biasanya dia sejenis sambal begitu, dicampur kadang-kadang bisa sama udang begitu. Jadi si tempoyak ini menjadi sejenis sambal begitu. Lalu yang lain kenal pisang epek, dia dari Makassar ya, kayak seperti pisang bakar buat snack begitu, diminum pakai kopi biasanya begitu. Atau pisang hijau juga dari Sulawesi ya, sama dari Makassar juga. Lalu kalau kita buat kue khas jajanan pasar begitu, kita kenal juga dengan nagasari ya, dia mengandung pisang juga. Oke, sekian video yang kedua ini. Masih ada lanjut satu video lagi yang isinya adalah berkaitan dengan kacang-kacangan dan lalap ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, coba diakses dua video yang selanjutnya itu. Terima kasih, ketemu lagi ya.